Kenapa sih? Saya itu besti banget sama Bapak. Tar lu Pak. Tak dulu dong. Sih? Jangan dulu. Kita kan dong. Jelasin dulu. Ustadz salah apa? Dibawa ke kantor polisi. Iya. Aja. Sini. Maksudnya gimana? Alhamdulillah. Oh. Bapak lagi ngadain acara. Oh. Undang semuanya. Makasih banyak, Masya Allah. Kita buka dulu acaranya ya. Mohon izin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Masya Allah. Alhamdulillah, hari ini kita masih berada di daerah istimewa Yogyakarta dan tepatnya kita sedang berada di ruangan aulanya Polda DIY Yogyakarta. DI Yogyakarta. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Terima kasih banyak sebelumnya buat Bapak Wakapolda, Ibu berserta jajaran, dan di sini juga ada banyak teman-teman dari TNI AD, ada TNI AU, ada TNI AL, ada Satpol PP, ada Kasatpol PP Provinsi DIY juga hadir, ada Ketua DWP Satpol PP Provinsi DIY, ada juga Wakil Ketua Bayangkari Polda DIY sini hadir juga, dan juga ada Pia Ardia Garini dan juga Jala Senastri. Terima kasih banyak semuanya sudah menyiapkan waktunya untuk hadir di sini, dan hari ini Masya Allah buat jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah yang ada di rumah, hari ini kita akan membahas tentang tema yang luar biasa. Banyak orang yang terjebak di masa lalu dan gak bisa move on. Dan Alhamdulillah hari ini kita bersama guru-guru kita, ada Ustadz Syam, ada Ustazah Luluk Muntazah dan juga Ustadz Maulana. Hari ini kita membahas tema yang luar biasa, temanya adalah kenangan masa lalu bikin susah move on. Nah sekarang kita mau coba bahas satu persatu. Yang pertama kita minta Ustadz Syam dulu nih, mohon izin Ustadz Syam. Siap. Tapi banyak orang ya, maksudnya dia pernah deket sama orang gitu ya kan. Terus akhirnya karena mungkin dia nih banyak kenangan-kenangan indah, jadi setelah ditinggalkan tuh dia mau move on tuh selalu berat gitu loh. Nah ini apa yang harus dilakukan? Ini bagaimana dalam Islam? Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga kita semua bisa hidup sesuai dengan bimbingan Al-Quran. Karena apapun kesedihannya semua bisa diobati dengan Al-Quran. Jadi kalau dikatakan kalau ada seseorang yang susah untuk move on, ada seseorang yang susah untuk menata hatinya, intinya Bu, yang penting hati kita ini masih hidup dan tidak mati. Ada orang yang mohon maaf keuangannya mati masih aman. Ada orang yang mohon maaf keluarganya ada yang meninggal dunia masih aman. Ada orang mohon maaf dia tidak punya mungkin anggota tubuh yang lainnya, anggota tubuhnya mati masih aman. Tapi yang lebih berbahaya ketika hatinya yang sudah mati, subhanallah. Maka kalau hati ini dibersihkan, maka membersihkannya adalah dengan Al-Quran.
Maka yang pertama yang perlu dilakukan adalah dekat dengan Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Insya Allah dengan seperti itu hati kita diobati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bagi orang yang sulit untuk melupakan masa lalunya, karena masa lalu itu tidak mesti harus dilupakan. Jamaah, Nabi kan udah hijrah ke Madinah. Nabi sudah menikah dengan ibunda Aisyah. Tapi ketika Nabi SAW pulang ke kota Makkah dalam kejadian Fathu Makkah, Nabi SAW kemana bu tujuannya? Nabi berangkat pergi membangun tenda di samping kuburannya ibunda Khadijah. Subhanallah. Di samping kuburan daripada istri pertama beliau yang sudah meninggal dunia, yang sudah wafat. Kenapa? Nabi pun masih mengingat kenangan-kenangan bersama dengan ibunda Khadijah. Sakit gak hatinya Nabi? Sakit. Tapi karena Nabi sadar bakal ketemu lagi di surga, maka sakit itu pun terobati. Yang susah, udah susah ngelupain orang lain, udah susah ngelupain mantannya, udah susah ngelupain masa lalunya masa lalu yang buruk pula. Subhanallah. Yang bagus itu tidak terlupakan, tapi itu adalah sesuatu yang baik. Nabi SAW bersabda, al-abdul mu'min baina makhafatain. Seorang mukmin yang sejati selalu harus berada di antara dua kesedihan. Jadi kita ini harus sebenarnya mesti berada di antara dua kesedihan. Kesedihan apa? Yang pertama kesedihan akan dosa masa lalunya. Ini nggak boleh kita move on dari dosa. Mesti kita ingat dosa-dosa kita yang lalu. Supaya apa? Supaya tidak terjerumus kembali ke dosa tersebut. Supaya apa? Supaya tidak merendahkan orang lain yang melakukan dosa. Yang kedua, dia harus selalu sedih dengan apa? Dengan umurnya. Belum tentu selamanya dia berbuat baik. Karena bisa saja tergelincir kembali ke dalam kesalahan yang sama. Jadi intinya kalau move on ini juga move on bukan berarti yang kebablasan ya. Enggak dong. Dia tetap harus mengingat juga masa lalunya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam, Masya Allah. Jamaah. Kita lanjut lagi nih, Masya Allah. Bagus lagi nih ada pembahasan yang berikutnya adalah pada saat kita ditinggal oleh seseorang, ini mungkin pasti hatinya hancur banget. Dan bahkan orang banyak yang susah move on. Ada yang bilang, Mas Fadli katanya kalau seandainya orang yang lagi hancur hatinya itu, dia harus mencari kebahagiaan yang lain dulu. Supaya bisa melupakan kesedihan yang lama. Ustadz Maulana mohon izin, ini berbagi tips kepada kita semuanya. Karena memang mencari kebahagiaan ini gak selalu melulu ini menjadi menutupi kesedihan masa lalu. Mungkin bisa aja dengan mencoba mencari kebahagiaan ini justru malah makin menjerumuskan kita dan kesedihan. Nah mungkin Ustadz Maulana bisa berbagi tips kepada jamaah bagaimana mengantisipasi semua ini. Mohon izin penjelasannya, silakan. Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Tidak ada manusia tidak punya masalah. Semua pasti punya masalah. Orang kaya ada masalahnya. Orang miskin sudah jelas. Semua ada masalahnya. Betul. Maka kalimat dua ini harus kita tanamkan. Ista'inu bis sabri wassalat. Minta tolonglah kepada Allah lewat sabar dan salat. Apa? Sabar dan salat. Sabar itu tahan. Tahan. Karena ketika kita diuji, reaksi kita itu yang membahayakan. Anaknya mecahin kaca, dia ambil sapu, dia pukul kakinya anaknya. Patah sapu, patah kaki anaknya. Harganya sapu 25.000, kakinya anaknya 2 juta. Kemudian yang kedua, salat. 1, 2, 3. Salat. Kalau tadi Ustaz Sam berkata, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Kalau salat itu jadikan adalah dialog kita kepada Allah. Ada masalah, salat. Ada masalah, salat. Jadi salatnya itu yang harus dijaga. Ingat, subhanallazi asra bihabdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ingat,
ada 3 kendaraan waktu Isra Mi'raj. Burak. Itu kendaraan pertama. Pleset. Diikat di Masjidil Aqsa. Baru Nabi naik kendaraan kedua. Namanya tangga Mi'raj. Pernah lihat itu? Tangga yang berjalan namanya eskalator. Kemudian sampai di langit ke-7. Kendaraan yang ketiga adalah kotak. Itulah yang dimasuki Nabi sehingga masuk ke Sidratul Muntaha. Kenapa Nabi Isra Mi'raj? Karena ada ujian yang menimpa Nabi bertumpuk-tumpuk. Meninggal istrinya, meninggal pamannya, ujian terusir, ujian luar biasa. Dan Allah mengundang Rasulullah untuk dihibur. Kalau ada masalah istri, ajak liburan. Setuju. Jamaah. Yeay. Kita lanjut lagi, sekarang saya mau kasih kesempatan dulu nih sama jamaah yang ada di sini. Yang mau bertanya boleh sama guru kita, ada Ustadz Syam, Ustadz Zalulung, ada Ustadz Maulana. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kalau gitu kita kasih kesempatan buat jamaah semuanya yang mau bertanya angkat tangannya. Ayo silakan angkat tangan. Oke, coba yang pertama, oh ini dulu nih. Ya, Bapak yang tunjuk. Kalau Bapak yang tunjuk aman kita. Kalau kita tunjuk salah tunjuk nanti kita ada masalah keluar. Ya mana? Oke, yang ini nih, yang masih muda. Yang masih muda. Ya, Ya. Mohon izin Jenderal. Izin Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zulfikar Faristiawan, pangkat Bribda. bertugas di Siap bertugas di Polda DIY, bagian. Satker di Samapta Polda DIY. Masya Allah tabarak. Siap. Tepuk tangan dulu dong. Ini anggota baru. Masih ada plastiknya. Siap, saya ingin bertanya, saya tuh punya teman, katanya dia tuh sudah move on dari mantannya Ustadz. Tetapi ternyata dia tuh belum move on dari mantannya yang sudah punya suami. Nah, apakah itu dia tidak ikhlas Ustadz? Terima kasih. Pertanyaan nyari gara-gara. Dengerin dong kata-kata Pak Wakar. Kenapa? Itu pertanyaan temennya atau kamu? Jelep kena ketancap dia. Pak izin Pak, Oke. saya nanya Pak. Sebenarnya kalau polisi baru itu sampai kapan baru bisa nikah? Sampai bisa nikah, masa dinasnya hampir 2 tahun. 2 tahun. 2 Kalau tahun. Mas Zulfikar baru berapa tahun? Siap 1 tahun. Oh belum bisa nikah. Pansan ditinggalin. Enggak, bercanda Mamas. Mamas. Makasih banyak. Tepuk tangan dong buat Mas Zulfikar. Boleh duduk silakan Mas. Ustadz Syam. Ya, nih. Syam. Ada orang yang belum bisa meninggalkan masa lalunya. Lalu subhanallah dalam kitab Al-Hikam disebutkan bahwa ternyata kesedihan itu terbagi 3. Manusia sedih itu terbagi 3. Ada kesedihan seorang pendusta, pembual. Ada kesedihan orang yang jujur, ada kesedihan yang tulus. Kesedihan pembohong itu namanya huznul kadhibin. Dia sedih sekali, tapi dia tidak ada action untuk mengubah kesedihannya. Saya sedih nggak bisa baca Quran, tapi sampai sekarang nggak belajar. Saya sedih dulu, kenapa saya nggak belajar agama, tapi sampai sekarang nggak belajar agama, maka dia adalah sedih pembohong. Maka mesti kesedihan orang yang jujur, huznus sadikin. Apa itu sedih yang jujur? Dia bersedih dan ada action untuk merubah kesedihan tersebut. Dia sedih nggak bisa ngaji, aduh sedih banget ya kenapa saya dulu nggak mondok, sedih banget ya kenapa dulu saya nggak serius belajar Al-Quran. Maka saat ini dia cari guru ngaji untuk bisa belajar Quran. Maka itu sedih yang jujur, ada action untuk berubah. Nah actionnya orang yang mau move on, dia sedih teringat orang lain, tapi dia berusaha untuk melupakannya dengan apa? Block all access, semua aksesnya ditutup supaya tidak ada lagi kenangan-kenangan. Subhanallah. Dia menjawab seperti pengalamannya. Bukan. Ya, tapi Itu bagian daripada hidupnya. tepuk tangan dong Mbak Ustadz Syam, makasih banyak. Kita lanjut lagi, ayo kita kasih satu kesempatan lagi yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya, ayo. Siapa lagi ya? Oh dari gantian. Tunggu dulu. Ibu. Iya. Ibu yang nunjuk. Dari Bayang Kerudung Orange. Bu silakan namanya siapa, dari mana? Boleh lihat ke depan Ibu. Iya. Di
Didampingi Ibu. Ya, oke. Mohon izin Ibu, nama saya Ida Yulianto, saya dari pengurus Bayangkari Daerah Istimewa Yogyakarta. Wah, tepuk tangan dong. Masya Allah. Pertanyaannya Ibu. Kata bapak suaminya siapa? Ada suaminya di sini? Ada. Mana suaminya? Tunjuk Bu. Nama suami saya Yulianto. Mana orangnya Bu? Wah, orangnya datang. Pak, jangan main-main Pak. Ini kombes. Oh ya tenang, beliau boleh kombes, tapi aku punya teman jenderal. Izin Bu, silakan Bu pertanyaannya Bu. Di sampingnya Bu, di sampingnya. Iya. Mas Fadli. Sini Pak Yulianto mau Di izin Pak. samping ayam Nah. embet. Ya. Saya jadi deg-degan ini Pak Ustadz. Kenapa harus Karena deg-degan? jadi lupa pertanyaannya. Saya sebenarnya ingin menanyakan tapi bukan masalah keluarga saya Pak Ustadz. Wah, alhamdulillah. Oh, klarifikasi dulu. Baik-baik saja. Klarifikasi dulu. Alhamdulillah. Kata Pak Maaf, Yuli, Pak Ustadz. alhamdulillah. Bapak aman. Silakan Ibu. Tapi ini saudara saya, teman saya yang mungkin ada masalah karena teman saya itu baru saja bercerai dari suaminya. Kebetulan suaminya itu berselingkuh, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Jadi kelihatannya setiap kali ketemu dengan teman itu selalu kelihatan murung. Seperti tidak punya semangat untuk hidup lagi. Kemudian dia juga bercerita sama saya kalau dia itu merasa trauma. Masih trauma dengan kejadian perceraian itu. Kemudian dia bersumpah untuk tidak mau Astagfirullah. pernah bersumpah untuk tidak mau berhubungan lagi dengan Yang laki-laki lainnya lain, gitu ya. Nah itu apakah diperbolehkan seperti itu? Iya. Pak anterin dulu Pak, silakan Pak. Bisa diantar, diantar istrinya, dulu Pak. istrinya Terima, Pak. Iya, Pak. terima kasih. Wih gandeng Cici. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Kita minta jawaban dari guru kita nih Ustazah Lulung nih, ayo dong. Karena Ustazah Lulung ini Terima kasih. paling paham masalah perempuan. Wanita. Jadi, Iya, iya. wanita. Karena perempuan ini diceraikan, cerai dia karena suaminya terus? selingkuh. Ah, Sampai dia nggak mau membuka hati lagi untuk orang lain. Nah itu diperbolehkan nggak dalam Islam? Mohon izin penjelasannya. Bagaimana? Mohon izin Bapak, Ibu, Pak Ustadz dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin amma ba'du. Mohon izin semuanya dan juga pemirsa yang dirahmati Allah. Kalau ada seseorang yang namanya pernah selingkuh, mungkin kalau bisa dia tobat itu beda lagi ya temanya. Yang ini kita tanyakan adalah bukan yang selingkuhnya tapi istrinya. Kepengen move on gak bisa, masih trauma aja. Mengapa masih ada sisa rasa di dada? Sisa rasa sakit hati, sisa rasa tidak bisa move on, sisa rasa semuanya bagaimana? Yang pertama, jangan pernah bersumpah. Karena hati bisa berubah. Mungkin sekarang sakit hati, besok Allah bolak-balik hatinya. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Wahai Allah yang membolak-balik hatiku. Sekarang aku sakit hati, mungkin besok Allah berikan hati yang lembut. Berubah, bener gak sih? Ada orang bersumpah, pokoknya gak mau nikah. Besoknya dia nikah. Ada orang bersumpah, pokoknya aku gak mau bayan sama dia. Dia paling baik sama tuh orang. Jadi yang pertama, jangan pernah bersumpah sembarangan ya teman-teman. Karena apa? Yang pertama dalam Al-Quran dinyatakan, wala ta'jalullaha aurdatan li aimanikum antabarru. Janganlah kalian jadikan sumpah-sumpah kalian dengan nama Allah itu untuk tidak berbuat baik. Yang namanya cinta bagus gak Pak? Kalau namanya jatuh cinta bagus gak? Kasih sayang bagus gak? Masa bersumpah gak mau jatuh cinta lagi? Kayaknya gak mungkin lah ya. Orang hati bisa bolak-balik. Orang kita aja emak-emak begitu ya Pak ya. Pagi-pagi marah sama bapak kadang-kadang. Siang marah, malam udah baekan ya kan. Pagi-pagi nanyain papa mau makan apa. Bener gak? Itulah wanita. Jadi yang pertama jangan pernah bersumpah sembarangan. Yang kedua mintalah kepada Allah hati yang baik. Karena apa? Kalau kita hatinya udah baik bilang sama Allah, ya Allah aku susah move on, aku trauma. Wajar.
Lagian sih pakai selingkuh, heran, astagfirullahalazim. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal demikian. Yang ketiga, berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, susah banget nih hati move on ya Allah. Aku berlindung kepadamu, jauhkan aku dari rasa sedih. Minal hammi. Apa tuh hammi Bunda? Sedih karena mengingat masa lalu. Gara-gara dia itu ya saya jadi trauma. Gara-gara dia saya jadi kesal sama semua laki-laki misalnya. Na'udzubillahimin. Maka kita berdoa, berikan dukungan, dan yang ketiga cari kegiatan. Ya enggak? Liburan, healing. Ya enggak Pak? Udah pada healing belum Bapak? Udah pada healing belum? Minta dong sama lakinya, healing dong Pak. Nah kan alhamdulillah mudah-mudahan jadi sakinah mawadah warohmah. Tuh 2, 3, sakinah mawadah. 1, 2, 3. Nah ini, jadi kalau kita ngomongin masalah hati, boleh bersumpah asalkan sumpahnya jujur. Takutnya kalau kita sumpahnya sumpah palsu, sumpahnya bohong, kita harus bayar kafarat. Kemarin katanya bersumpah nggak mau menikah, tiba-tiba besoknya menikah, maka harus kasih kafarat, yaitu kasih makan 10 orang miskin. Makasih banyak Ustazah Lulung, tepuk tangan buat Ustazah Lulung Mumtazah, Masya Allah. Dan buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali mendengarkan tausiah dari Ustadz Syam nih nanti nih ya. Tentang apa? Pokoknya jangan pindah channel ya. Pokoknya nonton terus Islam Itu Indah spesial dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Jamaah!